Oke, selamat siang. Salam sehat selalu ya. Baik, sebelumnya aku mau menjelaskan soal kejadian kemarin kan. Karena kemarin itu banyak yang tanya, Pak gimana sih Pak? Gimana sih? Sebelum itu saya sudah ngemail sama 121 perihal hal ini. Aku udah ngomong kronologinya seperti apa di email KAI 121 dan udah tak upload sebagian besar itu di IG ku. Itu ada rincian kejadiannya itu seperti apa. Ya saya mohon maaf dahulu, saya tidak mau mendahului apa yang nanti disampaikan oleh dari pihak KAI maupun dari KNKT ya, KNKT atau Ditjen Perkeretaapian atau apalah. Nah itu, ini berdasarkan saya sebagai penumpang, saya yang yang merasakan sendiri, saya yang ada penumpangnya di situ, itu saya sendiri. Jadi ini berdasarkan apa yang saya rasakan. Jadi gini, pertama-tama, saya tidak akan menyalahkan siapapun di sini karena ini musibah. Nggak bisa kita menyalahkan siapapun. Tuhan pun tidak akan bisa disalahkan, ya kan? Nah, jadi yang pertama-tama itu, waktu itu kan saya naik dari Semarang. Naik dari Semarang itu keretanya itu udah telat. Kalau nggak salah masuk Semarang itu 12.20, harusnya 12.05. Nah dari situ saya langsung kayak biasanya kan sama teman-teman Train Eteden itu kan. Nah sama teman-teman Eteden udah makan dulu, dikasih seperti biasa, kasih welcome drink dan sebagainya itu. Terus aku tidur itu tiba-tiba aku kebangun sampai Cirebon. Nah setelah kebangun sampai Cirebon, aku dari mana ya, aku pernah nge-live itu sampai pantai kalau nggak salah. Habis makan itu tak off kan. Terus sampai Cirebon, di sebelah kiriku itu kiriku karena aku kan bangkunya tak balik, itu ada kereta Manahan bawa priority kan, aku kelihatan kan ya. Nah setelah itu aku ke Mas Diki Prama. Aku bilang, Mas kok tumben ya, masinisnya pinter. Biasanya kayak roller coaster gini kan, goncangan kompartemen itu kan gini, weng gitu kan. Lah ini kok tumben, enak, pinter masinisnya, goncangannya nggak terlalu gini. Nah terus dari situ aku ke kereta makan beli es batu sama kopi yang botolan itu loh. Nah setelah dari situ masuk lagi ke suite. Aku nggak tahu sampai di mana. Yang tak ingat itu ada papan rambu yang sebelah rel kereta itu loh, kan ada papan rambu putih. Nah itu aku nggak ngerti karena aku bukan orang kereta api, istilahnya apa aku nggak paham. Itu mulai terasa goncangan banget. Nah kemudian batu-batu yang pinggir-pinggir rel itu kan, batu-batu pinggir rel itu tiba-tiba itu seperti menghantam suite, klodak. Nah saya keluar dari suite, saya ngomong ke anak-anak itu, ke Train Eteden itu, Mas apa mungkin ini ya efeknya habis di penambahan batu kericak ya, seperti itu. Terus kemudian mungkin ke plindes ke gerus rodanya KA, terus akhirnya batunya itu peletok gitu. Nah kok tambah lama, kok tambah goncangannya tambah keras. Aku lihat ke belakang, ke suite 2 itu udah berdebu full. Mas Ipul Train Eteden itu wajahnya itu udah kayak udah kayak pakai bedaknya gak karu-karuan lah, putih gitu. Terus aku lari ke suite 2 bilang, Mas Ipul penumpangmu suruh ke depan. Udah suruh ke depan, ternyata yang di belakang sendiri kereta pembangkit itu ternyata udah goncangannya udah gini. Kemudian disusul suite kedua itu udah begini banget. Nah terus akhirnya masuk ke suite 1. Nah pas nyampe Wesel, aku lari ke suite 2 karena aku bantu si Lutfia itu di sambungan ini loh, sambungan antara ini sama ini. Lah aku tuh narik Lutfia. Lah posisi kereta ini, posisi kompartemen 1 dan 2 itu bukan anjloknya itu bukan gini, tapi meloncat nih. Nah aku bukan bukan membesar-besarkan, tapi itu apa yang saya rasakan. Jadi kereta itu bukan anjlok gini, tapi keretanya itu meloncat nih. Lah dari situ maka nih di jalurnya yang pas waktu setelah kejadian selesai berhenti drek itu, aku lihat kan di rel itu posisi keretaku di mana, ternyata jauh dari rel, memang meloncat. Nah ketika itu sudah aku bilang sama anak-anak, sama teman-teman Train Eteden, udah kita nggak usah panik, kita keluar, barang-barang berharga aja kita bawa, kita keluar pelan-pelan.
Nah dari situ udah kita keluar pelan-pelan, nggak ada yang panik sama sekali, semua penumpang nggak ada yang panik. Kita turun evakuasi, terus kemudian barang-barang yang maksudnya yang kurang berharga, bukan nggak berharga ya, barang-barang lain kita tinggal di situ, nanti urusannya KAI, biasanya kan seperti itu. Akhirnya dari situ udah kita keluar semua. Anen itu aku tuh hanya gini loh, perasaan pikiranku tuh hanya Anen waktu itu. Kok Anen apa Lutfia kok Anen Lutfia ya. Lutfia itu untung dia tak pegangin, tak tarik sampai dia tuh jatuh. Kalau nggak jatuh itu aku nggak ngerti ya, mungkin ya maaf ya, mungkin kejepit antara dua sambungan kereta itu loh. Nah, setelah itu aku ke belakang lihat relnya, terus ada anak yang suka kereta itu kan, video ada video nih, itu wesel itu memang tergeser, tiba-tiba geser, nggak ngerti kan ya. Aku nggak ngerti itu, aku nggak menyalahkan siapapun, karena tergeser pun karena sangat goncangannya itu tadi kan, bukan karena sistemnya rel itu ndak. Kalau pemuaian rel kereta itu ndak, saya kira nggak. Itu masalahnya di roda belakang, roda paling belakang kereta pembangkit itu. Kalau aku sendiri yang ngerasain loh ya. Kemudian di situ itu ketika berhenti, aku videoin semua. Namanya TV, microwave itu sampai terpental, itu sampai masuk ke kamar suite 3, ke kompartemen 3A. Pokoknya 3A kalau nggak 3B. Semua barang-barang itu pecah, lampu-lampu itu udah parah pokoknya. Kemudian kan kemarin itu tiba-tiba ada yang bilang kalau alatnya roda itu ada yang lepas di mana gitu loh. Di Brebes apa di mana, aku nggak paham. Aku kan nggak ngerti ya itu soal gitu ya. Akhirnya aku keluar sama mereka. Nah, kita menunggu. Aku tuh waktu itu telepon ketika kejadian itu jebret. Aku kirim foto ke bapak-bapaknya KAI itu yang aku kenal ya. Bapak-bapaknya KAI yang aku kenal, terus sama dihubungi beberapa orang-orang RMU, terus aku menghubungi Bundes ya kalau nggak salah ya. Itu tak VC, Bu, kita anjlok, Bu, tolong Bu, segera Bu. Segera kirim bantuan, saya bilang gitu. Tolong diberitahukan ke siapa saja. Nah, akhirnya aku waktu itu ditelepon oleh orang KAI juga, Mas gimana, udah Pak, kami selamat semua, penumpang aman, selamat semua. Nah, setelah itu kita dibawa ke sana dan kita pun menyadari, saya bilang, dah kita itu diam di sini, kita pelan-pelan turun, yuk kita evakuasi bareng. Nah, penumpang suite itu untungnya ya nggak ada yang yang komplain gimana itu nggak ada. Jadi mereka semua itu menyadari kalau ini semua itu musibah. Setelah itu dari stasiun kita nunggu bantuan mobil. Nah, oke lah, maaf ya, dari KAI itu oke lah, kita itu penumpang yang dengan nun sewu ya, dengan kelas eksekutif tertinggi kan ya, dikatakan seperti itu. Oke lah, dalam keadaan darurat itu udahlah, kita itu nggak usah terlalu dievakuasi dengan mobil yang wah dan sebagainya. Kita itu butuh cepat, kita itu butuh penanganan cepat. Akhirnya pas waktu itu datanglah Pak Ari Kadaop 3. Itu menyampaikan, mohon maaf ya Bapak Ibu, kita sedang, iya Bapak, kami langsung mengatakan, iya Bapak nggak apa-apa, ini namanya musibah, nggak masalah, yang penting kita semua selamat. Akhirnya mobil itu nggak datang sampai 5 jam kita di Pegadaian Baru. Setelah 5 jam di Pegadaian Baru, akhirnya ada Pak DU itu datang terus mengevakuasi kita, bilang, Pak, bagaimana dengan mobil yang seadanya dulu? Iya Bapak, nggak apa-apa, yang penting kita selamat. Nah dari situ akhirnya saya balik dievakuasi ke stasiun Gambir. Saya karena tujuan Kuning Gambir ya, ke Gambir itu sekitar nyampe Gambir itu 23.30, terus ke Poskes, terus ditangani yang lecet-lecet itu kan, dan akhirnya ya sudah gitu. Jadi kronologinya itu seperti itu secara garis kecilnya. Tapi saya tidak mau mendahului atau menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak KAI, orang yang ngatur kereta, orang yang benahin rel, aku nggak nyalahkan, karena ini murni full musibah ya. Ya saya terima kasih oleh ke semua PT KAI yang semua udah memberikan yang terbaik, terutama saat evakuasi bisa cepat seperti itu, Jos. Terima kasih loh ya bapak-bapak KAI, ibu-ibu KAI udah yang fast respon banget soal ini. Hanya gitu aja, semoga bisa mendapat sedikit penjelasan dari saya itu apa yang saya rasakan, yang saya alami. Ya untungnya kita semua masih selamat gitu aja. Terima kasih, selamat siang. Yuk.